A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air yang tenang menghanyutkan. Terlebih dahulu saya ucapkan salam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan tak bosan-bosannya marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, dengan nama Allah yang Maha Penyayang yang sayang tak terbayang dan tak terbilang, sehingga kita dapat diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul musolah yang kita cintai ini dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini bertepatan kepada 8 Ramadan yang insyaallah hari ini diisi oleh Bapak Al-Ustaz Darul Arifin. Beliau memang pendatang baru tapi di stok Medan ini stok yang lama. Untuk nanti perkenalannya beliau sendiri. Dan tak lupa pula setelah bagaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan paduka alam yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita berselawat serta berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta para sahabat dan keluarganya yang nantinya sangat-sangat kita harapkan syafaat dan damil marsal. Bila Bapak Ibu, marilah kita mulai pengajian ini karena dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bang Misbah tak fokus, alhamdulillah awalnya Pak. Ini udah siap aja pengajiannya. Kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada siang hari ini ba'da zuhur kita masih dapat berkumpul di Masjid PT PLN Sumatera Utara bersama orang-orang yang baik yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tempat ini juga tak beda antara masjid ataupun musholla. Di masjid ada juga sholat tahiyatul masjid, di musholla juga. Hanya saja memang tidak ada sholat Jumat. Berarti keutamaan dan kemuliaannya yang harus kita jaga. Ada salah satu hadis yang sangat masyhur dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Di situ dijelaskan bahwasanya ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di akhirat nanti atau di padang mahsyar nanti orang lain kepanasan karena jarak matahari sangat dekat, dia enak aja dingin macam di musola nih. Wah, mungkin kira-kira kita maulah seperti itu. Kemudian orang lain susah payah membawa dosa, masing-masing membawa salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia santai saja. Kemudian saking panasnya dalam riwayat sampai tenggelam oleh keringat masing-masing, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sampai sekepala. Pokoknya tergantung perbuatan maksiat yang dibuatnya di dunia. Ada yang tenggelam-tenggelam.
Maka golongan ini yang santai, yang tidak tenggelam, dingin, menyelamatkan, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaku fil masajid, orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Dan semoga orang-orang yang duduk di musola ini atau di masjid ini akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Nabi Muhammad manusia yang paling agung, bahkan kata ulama lebih afdal daripada malaikat. Kemudian ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kemudian baginda Nabi Muhammad maksum. Apa maksum itu Ustaz? Terpelihara dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dosa kecil aja pun terhindar atau terpelihara, apalagi dosa besar. Dan baginda Nabi Muhammad ini termaktub atau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masyhur ayatnya. Surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini mohon maaf Bang Misbah, sampai jam berapa ini? Nanti SOP-nya payah pula ya kan? Kita tak usah lama-lama ya Pak ya. Jam berapa Pak? Jam 3. Bapak yang enak mendengar duduk diam, saya bubuh-bubuh muncung saya. Jadi kita tak usah lama-lama, paling sekitar 20 menit ya Pak ya. Tak usah lama-lama. Karena dakwah ini Pak, saya S1 di dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, S2 2023 masuk juga di Linier Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Menghadapi audiens ada dua yang tak masuk dakwah. Yang pertama dalam keadaan lapar, itu tak masuk Pak. Nak 1 jam, mau setengah jam, mau ceramah, mau 5 menit, kalau lapar bukan diceramai, dikasih makan. Tapi tak mungkin lah kita buka jam segini kan, beli nasi padang. Kemudian yang kedua, dakwah itu tak masuk dalam keadaan ngantuk. Kalau udah lapar, kena AC, duduk pasti mengantuk. Apalagi majelis taklim. Kalau mendengarkan ilmu tuh setan tak mau aja dia suka. Tak mau dia tuh melihat kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah itu tak masuk yang pertama dalam keadaan lapar, yang kedua dalam keadaan ngantuk. Jadi tak usah lama-lama. Menyambung tadi kemuliaan baginda Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita belajar nahwu shorof bahasa Arab, kata laqad dalam Al-Qur'an itu huruf taukid, artinya penguatan. Contoh, sebelum azan kita ada huruf-huruf taukid. Ada laqad, ada in, ada lakin. Kalau kita sebelum azan, saya dulu mantan marbot, dan sebelum kita masuk materi, saya pernah kemari sekali pas waktu acara ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Pak. Jadi saya al-hawarinya atau pendampingnya. Sebenarnya saya ustadznya, saya pula menjadi pendampingnya. Ya lah, mendampingi orang itu berjalan ketabrak, saya juga lah yang mendampinginya. Kemarin itu kan, makanya kenal sama Bang Misbah. Jadi saya mengajar di ITMI. Jadi sama hari ini saya 2 kali. Jadi kemarin itu saya mendampingi orang itu, dan ada salah satu MC kawan Bang Misbah namanya Ustadz Fadli. Di situ sebenarnya tugas saya mengajari atau membilang bahwasanya tertibnya ini, tata tertibnya, karena dia tak bisa baca, karena tak bisa melihat, cuman bisa dihafalnya. 2 kali lah saya kemarin. Saya asli Batubara, sebelum Asahan, dekat PT Inalum. Di situ kampung saya. Nama saya Darul Arifin. Terkait masalah kemuliaan baginda Nabi Muhammad yang tertulis dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata laqad itu penguatan, bahwasanya sungguh peristiwa atau sesuatu itu bahwasanya Allah bilang serius. Contoh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh ada in di situ.
sungguh malaikat dan Allah atau Allah dan malaikat itu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan sungguh dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tadi, sungguh terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah langsung yang muji. Secara tidak langsung, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bilang kepada seluruh yang bernama manusia, kalau engkau mau jadi pemimpin maka contoh baginda Nabi Muhammad. Imamun adilun, imam yang adil. Kalau engkau mau jadi pedagang maka contoh baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad juga pedagang, bahkan sampai ke negeri Syam. Luar biasa, bertaraf internasional dagangnya, diajak pamannya. Kemudian kalau engkau menjadi presiden, kalau engkau mau jadi panglima perang maka contoh baginda Nabi Muhammad. Kemudian kalau engkau mau jadi keluarga yang harmonis maka contoh baginda Nabi Muhammad. Dalam riwayat baginda Nabi Muhammad menikah 11. Ada yang ulama bilang 12, 13. Kenapa banyak kali Ustaz? Itu khususiyah. Kalau kita kan dibatasi, surah An-Nisa, masna wa sulasa wa ruba'ah. Arba'ah, 4. Kata laki-laki ini, sedangkan 1 aja pun payah Ustaz, apalagi mau 11. Ya Pak, asik setor aja. gajian setor, karena saya udah nikah. Asik menyetor aja lah. Nah ini amplop nih nanti disetor lah ke sana. Jadi maka contoh baginda Nabi Muhammad. Ibu-ibu ini kalau cerita poligami jijik dia. Ya kami pun tak berani juga lah, kan ibu nanti marah-marah kalau poligami ya Pak. Jadi begitulah dalam hidup berkehidupan kita contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa. Dan baginda Nabi Muhammad itu diutus manusia. Basyarun la kal basar, ke pasar. Kemudian juga menjadi pemimpin, bersahabat, bersosialisasi macam kita. Makanya enak kita mencontohnya. Maka apa bukti cinta kita kepada Rasul? Yang pertama adalah banyak-banyak selawat. Apalagi di bulan Ramadan, banyak-banyak berselawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ustadz, boleh dinyanyikan Ustadz? Boleh. Kenapa pula tak boleh, ya kan? Jadi kalau kita sering melihat media sosial kita, baik TikTok, Instagram, YouTube, apalagi status WA, itu lagu-lagunya luar biasa. Ada lagu statue, setelan cuek baru malu. Ya kan Pak? Itu aja lah FYP yang muncul. Kemudian tor monitor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Asik itu aja yang muncul. Kemudian cinta satu malam, kucing garong. Kalau dulu lah pula. Sekarang lagunya udah modern-modern. Maka kalau anak-anak kita punya kemampuan di dunia tarik suara, pandai dia berselawat, pandai dia berceramah, suaranya merdu, videokan. Agar supaya memberi tandingan. Agar supaya yang FYP bukan yang itu, tetapi yang selawat anak-anak kita. Nah, maka rajin kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian mencontoh baginda Nabi Muhammad. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Baginda Nabi Muhammad akhlaknya itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu seperti Al-Quran berjalan. Maka terlebih-lebih itulah yang memang bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membahas 3 saja berkaitan dengan persiapan Ramadan atau apa yang harus kita miliki. Jadi Ramadan ini kan bulan maghfirah, ya kan Pak? Kemudian bulan tarbiyah, bulan maghfirah, bulan ampunan. Siapa yang di sini yang tak berdosa? Saya pun ustadz, bergelar ustadz, diustadkan orang, punya dosa. Baik itu dosa yang disengaja maupun tak sengaja. Jadi datangnya Ramadan, hadirnya Ramadan untuk membersihkan dosa-dosa itu. Hadisnya sangat masyhur, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharap pahala, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Kan luar biasa. Kemudian ada satu hadis lagi yang senada, yang seirama, tapi redaksinya berbeda. Ini boleh dicek dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Man qama fi lailatin Ramadan. Tadi man soma, ini man qama. Man qama fi lailatin Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di malam hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Balik ini nanti kerja, kemudian sholat isya, qabliyah, ba'diyah isya, kemudian disambut lagi sholat tarawih atau qiyamul lailnya. Qiyamul lail itu kan berdiri di malam hari, termasuk isya, qabliyah isya, ba'diyah isya, disambut lagi tarawih. Ustadz, kami 8 Ustadz, tak apa-apa. Atau 11 Ustadz. Ada pula yang kelompok kami 23 Ustadz. Mana yang betul Ustadz? Dua-dua betul. Yang tak betul tak sholat. Yang tak sholat pun sebenarnya betul juga karena itu sunnah. Jangan pula semangat sholat tarawih, sholat fardunya tinggal. Makanya syarat sholat tarawih itu harus sholat isya dulu. Nah, dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, dia tak boleh masbuk kemudian melihat imam sholat tarawih langsung dia sholat tarawih, tidak dulu sholat isya, maka tak sah sholat tarawihnya. Nah, maka lebih dia prioritaskan sholat fardunya dulu. Nah, jadi antara 11 dan 23 yang mana betul? Yang paling banyak amalnya 23, tapi tak juga kita menyalahkan yang 11. Yang menyalahkan itulah yang salah. Jadi hidupkan malam-malam Ramadan dengan membaca Al-Quran, dengan zikir. Wah, ini insya Allah akan Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Man qama fi lailatin Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian ada 3 yang harus kita punya. Yang pertama adalah iman. Saya tadi di awal muqaddimah ada menyebutkan ayat Al-Baqarah 183. Ini semua sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ada juga hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban man qama fi lailatin Ramadan imanan wa ihtisaban. Jadi yang ingin saya sampaikan, mengapa ini sering dikaitkan dengan iman? Ini penting iman ini. Makanya persiapan atau apa yang harus kita punya yang pertama adalah iman. Iman itu yang pertama yakin. Kemudian kalau sudah yakin melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah takut maka timbullah takwa. Kalau kita sering mendengarkan khutbah Jumat, termasuk rukun khutbah itu adalah wasiat takwa. Ittaqillah, ittaqillah. Kalau tidak khatib menyebutkan wasiat takwa, maka tak sah sholat Jumatnya atau khutbah Jumatnya. Maka iman ini penting. Maka iman ini di bulan Ramadan ini, ketika mata kita tidak melihat aurat, kemudian mata kita tidak men-scroll yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu iman. Kemudian kalau lisan kita menjaga tidak menyakiti perasaan atau hati orang lain, maka itu iman. Maka tangan kita kalau seandainya tidak mengambil hak orang lain, maka itu iman. Maka kalau kaki kita tidak melangkah ke tempat hal yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu iman. Maka pentingnya iman. Maka ya ayat tadi juga bersanding, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang dulu berpuasa. Di akhir ayat la'allakum
tatakun, agar supaya kamu bertakwa. Maka Ramadan ini dengan segala bentuk ujian, ya apalagi siang-siang, saya tadi ngambil wudhu itu, tertengok saya cairan yang membasuh tangan macam sirup kurnia, ya Pak. Kemudian kumur-kumur, kalau silap awak 3 kali kumur-kumur, yang awak buang 2 kali, ya 1 lagi tetelan, apa tak mati awak? Ini perkara iman. Inilah ujian di Ramadan. Maka perbaharui iman, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya iman kita tetap teguh dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, ini juga tak kalah penting, ini juga yang harus kita punya, yaitu ilmu. Maka ilmu ini wajiblah kita punya apabila datangnya bulan Ramadan. Kalau kita hendak sholat, wajib kita berilmu. Kalau kita mau zakat fitrah nanti, wajib kita berilmu. Kalau kita hendak haji, maka wajib kita berilmu, ilmu haji, ya kan? Makanya kalau di sini mohon maaf, kalau ada orang yang sudah ada berangkat haji, maka sebelum haji itu manasik dulu, harus tahu tawaf, kemudian lari-lari kecil, sa'i. Makanya sebelum haji dan umrah wajib dulu manasik. Kemudian kalau kita mau menikah, di fikih ada juga bab munakahan. Maka ibadah ini tak boleh ikut-ikut. Maka hadir puasa, maka belajar bab puasa. Minimal kita tahu rukun-rukun dan syarat puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah dalam puasa, ini juga wajib. Ini juga dibilang Nabi, menuntut ilmu ini luar biasa penekanannya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini konsekuensinya ada. Kalau kita tidak belajar, maka berhak Allah nanti menyiksa kita. Makanya ada 3 ilmu yang wajib. Yang pertama ilmu tauhid. At-tauhidu ifradul qadim minal muhdas. Mengenal Allah, mengesahkan Allah. Itu wajib kita pelajari. Kalau kita dulu belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, itulah yang wajib. Kemudian fikih, bagaimana tentang salat, puasa, zakat, rukun Islam itu. Kemudian tasawuf, bagaimana cara membersihkan hati. Itulah ilmu yang wajib kita pelajari. Makanya kalau ada pengajian-pengajian yang 3 itu wajib kita datang. Kalau tak datang macam mana Ustaz? Kalau tak datang tanpa uzur, berdosa. Ini pula gawatnya kita kan. Makanya alhamdulillah PT PLN buat pengajian, kan luar biasa, ganti-ganti ustadznya. Semoga tahun depan diundang lagi ya Bang Misbah ya. Amin. Ada juga konsekuensi yang lain. Apa kata Nabi? Barang siapa yang beramal dan beribadah tanpa didasari oleh ilmu, maka amal ibadahnya mardud. Mardud itu apa Ustadz? Tertolak. Makanya kita minta nanti kepada Allah, ya Allah, mana sholat zuhur aku yang semalam ya Allah ketika aku di dunia. Kemudian mana puasa Ramadan aku ya Allah. Mana haji aku ya Allah. Mana zakat fitrah aku ya Allah yang kukeluarkan 1 tahun sekali ya Allah. Kata Allah, tak ada. Karena tidak didasari oleh ilmu. Karena ikut-ikut saja beramal itu. Maka puasa ini juga wajib kita berilmu. Yang pertama minimal kita tahu rukunnya. Rukun puasa itu ada 2. Pertama niat. Kemudian apa lagi Pak? Menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. 2 itu saja. Niat dalam mazhab Syafi'i setiap malam. Nawaitu yang sering diingatkan Bilal, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Boleh Ramadhana, boleh Ramadhani. Kemudian yang kedua rukunnya menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Itu saja. Kalau udah itu kita pahami dah, maka lepaslah kewajiban kita. Kemudian yang ketiga, karena tempat duduk Bapak udah bergeser ke kiri ke kanan, berarti mau cepat siap, dan sudah waktunya juga 20 menit ya Pak. Yang terakhir adalah banyak beramal di bulan Ramadan. Setiap amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Pahala yang wajib luar biasa, Allah nanti yang membalas. Pahala yang sunnah
Ini juga luar biasa, macam pahala wajib pahalanya. Tapi ingat, di bulan Ramadan dosa juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gitu, Ustaz? Tapi di bulan puasa ini, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, karena berperbuatan dosa itu menodai bulan Ramadan, bulan Al-Hurum, bulan yang mulia. Maka hati-hati. Ini banyak sekarang orang buka, apa namanya istilahnya, motel apa mokel, Pak. Ini terang-terangan, Pak. Hah? Jadi apa namanya, seolah-olah bangga dengan dosanya. Ini laki-laki lagi. Kalau dulu kita menyuruh-nyuruh itu kan, Pak. Memang dulu lah pula waktu kita remaja, bukan dah bahasa begini. Tapi menampilkan dosa itu malu kita. Tapi sekarang tak ada malunya. Itu nanti disiksa lah, tuh nanti dibal-bal di alam barzah. Memperbanyak amal. Jadi amal baiklah khususnya yang sunnah-sunnah. Tapi yang diprioritaskan adalah amal-amal wajib seperti sholat fardu. Biarpun kita kerja, Ustadz, bagaimana Ustadz, kita kalau kerja Ustadz kemudian meninggalkan sholat tarawih, maka lebih afdol kerja daripada sholat tarawih. Karena sholat tarawih sunnah, bekerja itu mencari nafkah. Mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah, memperbanyak bacaan Al-Quran. Di sela-sela kita bekerja, bapak-bapak pimpinan-pimpinan lagi kan, kemudian apa namanya, yang banyak waktu luang lah, ini memperbanyak baca Al-Quran. Minimal satu hari itu 1 lembar. Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran, rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i sampai 6 kali dalam 1 bulan Ramadan, dalam manakibnya. Luar biasa. Kita minimal lah 1 lembar, apa namanya, 1 lembar Al-Quran. Jadi man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah mempelajari Al-Quran dan yang mempelajarinya, mengajar dan mempelajarinya. Jadi memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Memperbanyak zikir. Zikir ini mudahnya dalam hati pun bisa, dilafazkan pun bisa. Jadi subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi ketika orang mengajak kita cerita dunia, kita diam saja berzikir, insyaallah dapat pahala. Kesimpulannya adalah, yang pertama, kita harus memiliki bekal. Yang pertama adalah iman, kemudian ilmu, yang ketiga adalah amal, memperbanyak amal di bulan Ramadan. Demikian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pun kita diskusi atau tanya jawab, boleh. Kalau tak ada pun kita tutup dengan doa. Dan sekali lagi, kalau saya tak bisa menjawab, hutang dulu ya Pak ya. Saya menjawab melalui Abang Misbah. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan sedikit Ustaz. Yang pertama itu, kapan batas waktu puasa dimulai? Ada beberapa pendapat dalam kajian ulama. Mana yang paling tepat? A, pada saat mulai azan pertama sudah tidak boleh makan minum lagi. B, pada saat mulai azan kedua sudah tidak boleh makan minum lagi. C, setelah azan berakhir Ustaz. Ini sangat luar biasa pertanyaan Bang Misbah ya. Sampai ada opsi-opsinya. Yang kedua lagi Ustaz. Ada yang keluar. Kapan batas waktu sholat subuh berakhir? Ada beberapa pandangan ulama, mana yang terbaik? Sebelum matahari terbit. B, jika kesiangan bangun sesaat telah terlihat matahari sudah terbit, dianggap dalam kondisi tidak sengaja sehingga masih bisa sholat subuh, kecuali sudah bangun subuh, sengaja tidur lagi dan menunda sholat sampai matahari terbit, ini tidak bisa sholat subuh lagi. Masuk Ustaz. Yang pertama, pertanyaan Bang Misbah,
Kapan batas waktu puasa dimulai? Kalau dimulai ini azan subuh, imsak. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i imsak itu menahan 10 menit sebelum azan subuh. Tapi setelah yang lampu kuning itu, contoh masuk waktu 5:20, kemudian 5:10 sudah imsak. Dalam mazhab Syafi'i ini bukan batas akhir imsak yang lewat 10, 5:10, tapi batas akhir puasa itu sampai azan. Tapi ulama memberikan rambu-rambu bahwasanya kalau sudah 5:10 sebelum azan maka sudah siap-siap. Sebenarnya masih bisa makan lagi. Cuman hati-hati. Ketika nanti kita lihat waktu sudah azan, maka tak boleh lagi ngunyah-ngunyah. Udah azan nih kan? Belum siapnya azan ini. Makanya udah azan stop. Itu batas waktu puasa ya Pak, ya Bang Musbah, gitu pertanyaan. Kemudian sholat subuh, kapan batas waktunya? Dia kalau sudah terbit matahari, dia ada yang gaib, artinya samar-samar. Kemudian ada yang jelas, apa bahasa istilahnya itu, jahar lah istilahnya jelas matahari itu terlihat, maka itu tak boleh lagi kita sholat, udah dihukumi qadha, karena sudah di luar waktu sholat. Kira-kira beginilah waktu kita sholat subuh itu jam 5:30 sudah mulai waktu. Ini kan karena udah cepat, udah sangat lama azan, 5:30 sudah kita melaksanakan azan. Waktunya itu kata ustadz kami paling lama itu setengah jam. Bismillah kita melakukan sholat subuh. Berarti nanti jam 6 nanti matahari sudah jelas nampak terbit, agak kemerah-merahan. Itulah waktu sholat subuh. Tapi ada waktu utama, ada waktu pertengahan, ada waktu akhir. Begitu. Ada waktu yang afdol, lebih utama. Memang kebanyakan kita kalau belum jam 6 atau jam 7, itu masih bisa lah. Memang masih bisa, tapi status sholatnya tadi bisa di luar waktu, namanya qadha. Tapi kalau masih di dalam sholat, ini tak apa-apa. Fajar shadiq. Mungkin itulah masih bisa terjawab. Nanti bisa tanya sama guru-guru fikihnya lah, yang sesuai dengan ulama mazhab Syafi'i. Mungkin itu saja yang masih bisa terjawab. Kalau ada yang lain, kita. Bapak Ibu yang lain ingin bertanya, kami silakan. Kalau tak ada, kita tutup doa ya Bu ya. Jam berapa dinas lagi Pak? Jam 3. Masih lama. Jam 3 pulang. Langsung pulang. Berarti masih banyak lagi waktunya. Nggak apa-apa lah kita berlama-lama di sini. Dan ini ya, mumpung ingat kita niatkan iktikaf di dalam musola ini, karena dalam kitab Matan Ghoyah wa Takrib dalam mazhab Syafi'i ada tipis kitabnya. Di situ jelaskan kalau kita berdiam diri di musola, di masjid, kita niat iktikaf. Jadi nanti dari awal kita duduk sampai nanti kita pulang, kita berpahala saja karena niat iktikaf. Bukan malam saja iktikaf, siang juga iktikaf. Kalau malam pun iktikaf di Ramadan, tidurnya bukan beramal. Jadi kita berdiam diri di musola, di masjid, niat iktikaf. Sengaja aku iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala.
Boleh bahasa Mandiling Ustaz, Jawa Ustaz, boleh, Batak pun boleh. Tapi lebih afdal bahasa Arab. Demikian. Kalau tak ada kita tutup doa ya Pak ya. Ya, tergantung moderator lah. Kalau ditutup tutup, kalau tidak tidak. Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Ada semua. Kita berdoa ya Pak ya. Karena semua sudah paham, kemudian di Zoom juga udah paham, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Al-Ustadz Darul Arifin yang telah menyampaikan tausiahnya di siang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan dapatlah kita ambil hikmahnya dan dapatlah kita jalankan ke depan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, nanti sebelum kita bubar kita berfoto sama Ustadz. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup pengajian ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buah ceri, buah leci dicampur sirup enak sekali. Saya sebagai MC undur diri. Mudah-mudahan hari Senin kita ketemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.